Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bedah buku yaitu Atomic Habits by James Clear ya. James Clear ya. Nah sebelumnya kita mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tika Ranasal Sabila dan saya Fatoni. Dan saya Nabila. Kita mulai dari sekarang ya. Kita tuh akan membahas tentang sosok yang terlihat ada yang tak beres pada dirinya. Yang bab ini tuh membahas tentang secara tidak sadar tuh kita mempunyai kebiasaan. Kita tuh seperti bisa membaca, oh orang ini bakal ngapain, terus orang ini ada penyakit apa lah gitu. Jadi tuh kita gak sadar kalau kita mempunyai kemampuan buat meramal kayak ya, orang. otak kita otomatis untuk meramal orang ini. Iya betul. Ya, itu. Saking seringnya kita bertemu orang itu dan apa ya, konteksnya sama, kita tuh nggak sadar gimana ya bisa meramal orang itu. Iya. Kayak contohnya gimana nih contohnya? Nah, Contohnya tuh kayak di buku ini contohnya itu seorang suster melihat mertuanya, bapak mertua, dia tuh seperti nggak apa-apa, sehat-sehat walafiat, tapi secara saat itu bisa melihat ciri-ciri kalau bapak mertuanya mempunyai akan terkena serangan jantung seperti itu. Jadi itu kayak dia udah sering lihat ciri-cirinya, mungkin ciri-ciri terus bentuk rambutnya kayak gimana kalau dia akan terkena serangan jantung seperti itu. jadi intinya dari susternya itu dia udah terbiasa lihat ciri-cirinya orang yang mau sakit apa gitu. Jadi waktu dia melihat bapak mertuanya, nah dia bisa bilang kalau bapak mertuanya itu mau sakit gitu ya. Jadi langsung di buku ini ceritanya itu langsung bapak mertuanya ternyata beneran sakit serangan jantung itu ya. Kayak gitu. Padahal si susternya nggak sadar, dia tuh udah cuman lihat udah tahu kalau dia mau kena serangan jantung. Saking terbiasanya dari kebiasaan dan dia nggak sadar mempunyai kemampuan buat melihat ciri-ciri akan terkena serangan jantung tadi seperti itu. Jadi otak manusia itu sebagai mesin peramal. Otak kalau di sini itu otak bisa mengamati sekeliling dan menganalisis informasi yang datang padanya kayak gitu kapanpun. Jadi itu adalah sebuah kebiasaan yang mungkin kita nggak sadari kalau kita tuh ternyata bisa meramal, bukan meramal sih, melihat orang, terbiasa melihat orang dirinya itu, terus kita udah terbiasa. Jadi kita ketika lihat orang yang memang seperti yang biasa kita lihat, terus kita bisa mengucapkan kalau orang itu misalnya kayak tadi terkena serangan jantung kayak gitu. Apalagi kayak tentara militer ya. Tentara militer juga bisa dia melihat rudal di scan-nya itu. Iya. Kedip-kedip dikira itu pesawat, padahal itu rudal. Kan bisa aja pesawat, bisa aja rudal. Tapi tentara tuh bisa melacak kalau itu tuh benar-benar rudal dan dia akan menembak balik rudal itu. Tapi sebenarnya untuk kayak gitu pun kita juga butuh latihan ya. Iya. Jadi kita terbiasa dari latihan itu kita terbiasa untuk melihat petunjuk-petunjuk yang akan diramalkan. Lihat sekitarnya ya, kebiasaan. Contoh dari saya sendiri sih, dari Fatoni. Aku tuh bisa melihat ciri-ciri orang ketika di chat. Nah, misal nih orang pacarku ya, contoh ya pacarku, dia cek kayak ada something nih, feelingku udah enak. Kamu ada apa ini? Ternyata benar dia memikirkan sesuatu gitu. Kayak misalnya nih, biasanya ngeceknya kayak gini, terus tiba-tiba kok dia kok bahasa dari bahasa mungkin dari bahasa ketikannya atau dari emojinya atau dari tanda bacanya gitu udah terlihat kalau misalnya nih wah satu bad mood nih kayak gitu ya. Oh itu juga udah jadi suatu kebiasaan ya namanya ya. Karena kita sering melihat biasanya seperti ini itu jadi seperti ini gitu. Benar. Terus dari nota intonasi bawaan pas dia bicara itu juga berpengaruh. Itu kita udah sering lihat sekitar, udah sering mengamati,
secara tidak sadar kita bisa tangkap kita sendiri tuh tangkap apa ya yang akan terjadi lah kalau seperti itu di buku ini. Tadi kan tentang kebiasaan yang otomatis yang udah auto dari otak kita sendiri ya. Nah kita juga pasti punya kebiasaan baik dan buruk. Itu juga kebiasaan otomatis kayak gitu tuh juga kita tuh bisa memisahkan antara baik dan buruk kayak gitu kan. Kayak misalnya nih Hoji tuliskan kita kebiasaan yang auto itu apa, bangun pagi, oke. Terus biasanya kan habis bangun pagi mandi kayak gitu atau ngecek HP dulu kayak gitu. Nah itu kita bisa pilih-pilih kebiasaan auto kayak gitu mana yang baik dan mana yang buruk buat kita, karena itu akan berpengaruh pada kebiasaan kita ke depannya. Jangka panjangnya ya. Jangka panjangnya. Tapi jujurnya kebiasaan itu nggak selamanya buruk kalau misalnya sesuai sama situasi kita kayak gitu. Misalnya nih ya kita punya program diet kayak gitu kan, kita kan harus mengubah kebiasaan buruknya kita ya, maksudnya kita punya kebiasaan yang panjang kayak gitu kan. Kebiasaan kita habis bangun tidur mungkin kita langsung buka HP kayak gitu. Mungkin yang kalian punya program diet, kalian bisa mengubah kebiasaan kalian yang habis bangun tidur langsung olahraga atau kalian meditasi kayak gitu. Betul sekali. Nah dari aku sendiri lagi contoh nih untuk bacaan tadi ya, bisa misalkan mana yang positif, mana yang negatif, mana yang netral. Jadi aku sendiri misalkan merokok ya, merokok. Maka positif, di sisi positifnya itu jangka pendeknya itu bisa mengurangi stres. Cuma jangka panjangnya itu bisa membawa penyakit dalam atau apa seperti itu. Itu kita harus boleh memilih kebiasaan, cuman dipikirkan juga jangka panjangnya baik apa enggaknya seperti itu. Jadi proses perubahan perilaku itu dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Kita nggak langsung bisa merubah kaki, nggak bisa. Kita harus pelan-pelan. Jadi ini kita membahas tentang kebiasaan-kebiasaannya. Membahas kebiasaan. Apalagi? Ada lagi? Nah, untuk apa ya? Untuk merubah kebiasaan positif, untuk memilah positif, negatif atau netral itu di buku ini membahas tentang kartu nilai atau kebiasaan. Jadi ketika bangun pagi itu kamu list terus kamu pikirkan jangka panjangnya. Kalau ada yang sekiranya negatif jangka panjang itu kamu hilangkan. Ya, itu dikurangi. Tips ya. Itu Tips and trick. tipsnya. Jadi kita kartu nilai itu menulis daftar kebiasaan dari bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Dan kita pilih mana yang memang itu kebiasaan bukan baik buruk sih, lebih ke ini kebiasaan efektif atau enggak efektif kayak gitu. Bukan baik dan buruk, mungkin baik memang, mungkin baik tapi kan kurang efektif kayak gitu. Jadi bukan kebiasaan baik dan buruk, tapi kita pisahkan kebiasaan mana yang efektif dan yang kurang efektif kayak gitu. Itu bisa membantu kita untuk melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat. Benar kayak gitu. Jadi kita memilah yang mungkin nih waktunya ini bisa lebih bermanfaat lagi. Untuk apa gitu ya. Oke. Cukup ya pembahasan kebiasaan. Membahas kebiasaan. Jadi kita harus bisa memilih kebiasaan mana yang efektif dan yang tidak efektif. Itu sih intinya. Oke, sekian dari kita. Jumpa lagi di next untuk bab ini ya, Atomic Habits ini. Untuk next kedepannya kita mau bahas apa lagi? Stay tune aja di Semanggi University. Oke.